dan perumpamaan-perumpamaan tersebut dibuat untuk memudahkan kita memahaminya. Kami berikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia. Kami buat perumpamaan-perumpamaan la'allahum yatafakkarun agar mereka berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara metode Al-Qur'an dalam menyampaikan maklumat, ya, memberi pembelajaran kepada manusia adalah dengan metode perumpamaan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Ya, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti hujan yang turun dari langit, kemudian membasahi bumi, menumbuhkan tumbuhan hijau, kemudian kering, kemudian hancur, ya. Allah juga berfirman misalnya, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faru'uha fis sama'." Tidak akan kau lihat bagaimana Allah beri perumpamaan tentang kalimatan thayyibah, kalimat tauhid, tentang iman. Iman itu ibarat seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh, kemudian cabangnya menjulang ke atas, ya. Banyak sekali, ya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih daripada itu. Banyak sekali, ya. Perumpamaan-perumpamaan itu banyak sekali kalau kita mau sebutkan satu persatu, sampai ada buku tentang al-amthal al-Qur'aniyah, tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an, ya. Dan perumpamaan-perumpamaan tersebut dibuat untuk memudahkan kita memahaminya. Karena kadang suatu perkara yang maknawi, yang abstrak diumpamakan dengan suatu yang konkret dalam rangka untuk takribul faham, untuk bisa mudah memahami. Allah berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami berikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia. Kami buat perumpamaan-perumpamaan la'allahum yatafakkarun agar mereka berfikir. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun." Dan demikianlah kami jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan tidak ada yang memikirkannya kecuali, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dari sini metode Al-Qur'an ini memberi perumpamaan-perumpamaan juga diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amsal an-nabawiyah. Nabi SAW juga memberi perumpamaan-perumpamaan yang banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak perumpamaan Nabi buat, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang perumpamaan-perumpamaan seorang Muslim, ya, seorang Muslim, dan datang dalam banyak hadis di mana Rasulullah SAW memberi perumpamaan tentang seorang mukmin. Pernah Rasulullah SAW memberi perumpamaan seorang mukmin seperti lebah, ya. Rasulullah SAW juga pernah memberi perumpamaan muslim seperti nakhlah, seperti korma. Rasulullah SAW juga pernah memberikan perumpamaan seperti kalkhamah, seperti semacam suatu tumbuhan, ya. Rasulullah juga memberi perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran seperti buah yang rasanya manis dan aromanya wangi, ya. Banyak perumpamaan, ya. Rasulullah SAW berikan tentang seorang mukmin. Demikian juga al-mu'min kal mir'ah li akhihi al-mu'min. Seorang mukmin itu perumpamaannya seperti cermin bagi mukmin yang lain. Yang kalau kita mau kumpulkan perumpamaan-perumpamaan ini masing-masing membutuhkan penjelasan yang rinci agar kita lebih paham tentang perumpamaan tersebut. Kita akan menjelaskan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perumpamaan mukmin seperti lebah, ya. Perumpamaan mukmin seperti lebah. Seperti lebah, ya.
al-mu'min kan nahlah, bahwasanya mukmin itu seperti lebah. Ini datang dalam satu hadis dari beberapa riwayat, di antaranya diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah, akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah sebelum menyampaikan perumpamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Lebah itu makan yang baik saja, kemudian mengeluarkan yang baik saja. Kemudian kalau dia singgah suatu dahan, dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Ahmad Syakir dan Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Ya. Kita tuliskan hadisnya. Ya, kata dari Abdullah bin Amr bin As, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalul mu'min la kamathalin nahlah, akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Ya, artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguhnya perumpamaan seorang mukmin, kata Nabi, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin sungguh-sungguh seperti lebah, sungguh-sungguh seperti lebah. Akalat tayyiban, makan yang baik saja. Kemudian wa wada'at tayyiban, mengeluarkan yang baik saja. Kemudian wa waqa'at, singgah tanpa mematahkan dahan dan tidak merusak. Baik, ini hadis yang kita bahas ini riwayat Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu jami'an. Baik, perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan terhadap perumpamaan ini. Nabi buka, di sini ada banyak penekanan. Di sini ada, saya katakan ada 3 penekanan, ya. 3 penegasan kalau bahasa kita, ya. Ada 3 penegasan. Yang pertama, Nabi bersumpah. Membuka hadisnya dengan Nabi bersumpah. Tidak semua hadis Nabi dibuka dengan sumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan sumpah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW serius, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kemudian yang kedua, Nabi menggunakan inna, sesungguhnya. Ini namanya inna, untuk tasydid inna maksudnya sesungguhnya. Sungguhnya. Ini penekanan kedua. Kemudian lakama, di sini juga la. Jadi sini kalau kita perhatikan di sini inna adalah, ini juga la, ini juga adalah penekanan. Sungguh-sungguh la dalam taukid. Lam taukid. Lam untuk penekanan juga, penekanan. Jadi dari sini kita tahu Rasulullah SAW menegaskan perumpamaan ini dengan 3 penekanan. Dengan sumpah terlebih dahulu, kemudian dengan inna
Ya, kalau kita artikan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh-sungguh benar-benar perumpamaan seorang mukmin itu seperti nahlah, seperti nahlah. Taib. Nahlah seperti lebah. Ya. Kita tahu lebah adalah serangga, ya, serangga yang menakjubkan, yang menakjubkan. Hingga dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nahlah. Surat An-Nahlah surat ke-16 ya. Allah berfirman wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, Allah pun mengilhamkan kepada lebah untuk membuat rumah sarangnya, sangkarnya di gunung-gunung, di tempat yang tinggi, di pohon-pohon, di bangunan manusia. Kemudian makanlah dari ambillah dari tumbuh-tumbuhan, sari bunga mereka, sari bunga tumbuh-tumbuhan tersebut dan ikutilah jalan Rabbmu. Kemudian kata Allah di akhir ayat, yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut lebah tersebut minuman yang beragam warnanya. Fihi shifaa'un linnas, maksudnya madu. Yang pada minuman tersebut ada kesembuhan bagi manusia. Kata Allah, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Yang pada demikian tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Sehingga namanya surat lebah, surat An-Nahlah. Karena Allah menyebutkan lebah di sini menunjukkan bahwasanya Allah mengilhamkan kepada lebah, Allah beri hidayah namanya hidayatul amah, mengilhamkan lebah untuk bagaimana dia bisa beraktivitas. Ya, beraktivitas sehingga dengan insting yang diberikan oleh Allah kepada lebah dia bisa melakukan banyak hal ya. Dia bisa membuat sangkarnya dengan model segi 6. Kemudian dia bisa mengambil hanya sari bunga saja dengan berbagai macam yang tidak ada yang mengajarinya. Begitu lahir sudah ahli langsung. Yang menunjukkan makanya Allah mengatakan kemudian keluar dari perutnya keluar dari perutnya madu. Ini semua tidak mungkin terjadi secara kebetulan atau tanpa sengaja, tapi ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang memasang insting pada lebah tersebut. Makanya di akhirat Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada hal ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Inilah lebah. Tapi di antara ciri utama lebah, kata Nabi SAW, akalat thayyiban. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik saja. Yang baik saja. Karena dia hanya makan sari bunga ya. Dia tidak, karena apa? Hanya menghirup atau menyedot sari bunga. Sari bunga sambil dia menyedot sari bunga. Kemudian wa wada'at thayyiban, dan dia tidak mengeluarkan yang baik kecuali yang baik-baik saja. Kita tahu lebah mengeluarkan di antara yang keluar dari lebah yang baik-baik saja. Ada beberapa hal seperti madu. Kemudian ada juga di antara hasil lebah di antaranya pertama madu ya. Kemudian ada royal jelly ya. Kemudian ada apa lagi? Propolis ya. Kemudian ada bee pollen ya. Yang ini semua bermanfaat bagi kesehatan. Tidak ada lebah mengeluarkan kotoran yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kemudian di antara keistimewaan lebah, dia singgah tanpa mematahkan dahan dan tidak merusak. Waqa'at, kalau dia ingin menghirup sari bunga, maka dia singgah di dahan dengan halus. Meskipun ada dahan yang sudah tua, tapi dia bisa singgah dan dia tidak merusak, tidak mematahkan dahan tersebut dan dia tidak merusak. Bahkan lebah ya, di antara hewan-hewan penyerbuk. Lebah itu dia sembari dia menghirup atau menyedot sari bunga, dia juga menyebarkan serbuk, karena dia mengambil serbuk-serbuk, kemudian dia berpindah dari satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain sehingga terjadi pembuahan. Di antara hewan yang membantu terjadi pembuahan adalah lebah, sehingga dia tidak meletakkan, tidak makan kecuali yang baik dan tidak
tidak mengeluarkan kecuali yang baik pula. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tiga ciri utama lebah ya. Ini adalah ciri pertama ini hanya makan yang baik saja. Ciri kedua, ciri ketiga tidak merusak. Ini kata para ulama tiga ciri utama lebah yang mungkin tidak didapatkan pada hewan yang lain. Didapatkan pada serangga yang lain. Sebagian serangga mereka tidak hanya makan yang baik-baik saja, mereka makan macam-macam seperti lalat. Lalat makan ya, bahkan yang jelek-jelek diambil oleh lalat. Sebagaimana perkataan seorang penyair, syarrul wara bi uyubin nasi mustagilu mithlu dzubabi yura'i mautinal ilali. Seburuk-buruk manusia adalah sibuk mencari aib orang lain, sibuk mencari aib orang lain, yang dilihat cuma aib-aib orang saja. Seperti lalat yang hanya mencari tempat-tempat yang kalau ada luka itu dia singgah di luka-luka tersebut, atau tempat yang borok dia singgah di luka. Ada lokasi yang baik tapi dia senang dengan yang jorok-jorok tersebut ya. Adapun yang makan cuma yang baik cuma lebah. Yang mengeluarkan yang baik cuma lebah. Sehingga dia merupakan ciri utama hewan lebah ya. Di antara juga dia tidak merusak ketika dia menyedot, dia tidak merusak, dia tidak mematahkan dahan, bahkan dia ikut menyebarkan, memberi manfaat kepada bunga yang dia ambil sarinya tersebut. Nah, timbul pertanyaan, apakah Nabi SAW ketika menyamakan mukmin dengan lebah hanya terbatas pada tiga perkara ini? Pertanyaan. Apakah penyamaan Nabi, perumpamaan Nabi SAW hanya terbatas pada tiga perkara ini? Ini saja. Karena kita tahu lebah punya sifat-sifat yang lain yang bagus. Banyak. Kalau saya baca syarah dari para ulama, mereka mengatakan ini ciri utama, tetapi tidak terbatas pada tiga perkara ini. Tiga perkara ini ciri utama karena yang cuma begini cuma lebah. Hewan lain tidak ada, serangga lain tidak ada. Ya. Tetapi di sana ada sifat-sifat lebah lagi yang lain yang juga mungkin dimiliki serangga-serangga yang lain. Ya, ada sifat-sifat lebah yang lain. Kita tulis sini misalnya. Sifat-sifat lebah yang lain. Selain daripada hadis ini. Jadi seakan-akan ulama mengatakan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga perkara ini sebagai isyarat bagi kita untuk berfikir. Di sana ada, ini Rasulullah hanya menyebutkan sebagai sampel aja, bukan pembatasan. Lebah itu begini loh. Ya. Tapi carilah sifat-sifat lebah yang lain yang baik, ikuti sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat lebah yang lain yang baik, ya banyak ya. Di antaranya misalnya apa? Rasulullah lebah itu kuat bekerja ya. Kuat bekerja, tidak kenal lelah ya. Demi untuk membangun sarang bagi putri atau ratu lebah ya, kuat bekerja. Kemudian dia bekerja dengan tenang, tidak mempedulikan apa jabatannya ya. Bekerja ya dengan serius ya. Tanpa peduli apa jabatannya. Kalau dapat tugas sebagai ini, dia tugas dengan baik. Kemudian antara ciri lebah, dia adalah hewan yang suka bekerja sama. Suka bekerja sama. Ya, kerjanya bareng-bareng, dia tim grup, dia tim dengan lebah. Makanya sampai sebagian saya baca tadi, lebah itu kalau sudah ke suatu bunga, kemudian dia ambil sari dari bunga tersebut, dia mengeluarkan sebagian zat kimia, sehingga lebah yang lain sudah tahu di sini sudah enggak ada lagi. Cari bunga yang lain. Jadi tidak ada satu bunga datangi 2-3 kali ya. Bunga sekali sudah, yang lebah-lebah lain sudah tahu di situ, dikasih tanda sama lebahnya. Lebahnya tidak ngerjain lebah yang lain. Tidak tahu sudah enggak ada, dia kasih tanda sudah enggak ada. Cari kerja yang lain. Jadi kerja sama.
kerjasama antara lebah-lebah tersebut. Kemudian di antaranya rela mati ya untuk ratu lebah. Di antaranya lebah tidak menyerang kecuali diganggu. Diganggu. Berbeda dengan tawon. Kalau tawon dia diganggu sedikit dia mungkin ngentup langsung ya. Tapi kalau lebah tidak ya. Lebah dia tidak dia merasa diganggu baru kemudian dia menyerang. Kalau tidak dia akan lewat begitu saja tanpa harus menyerang ya. Mungkin akan ada sifat-sifat lebah yang lain, tapi ini di antara sifat-sifat lebah yang ada ya. Jadi tiga, kemudian ini 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8. Tentu ada sifat-sifat yang lain di mana misalnya lebah memiliki efisiensi sehingga ketika dia membuat sarang dia buat dengan segi 6, dan inilah dengan segi 6 dikatakan ini adalah bentuk yang sangat efisien sehingga tidak ada space yang terbuang, tidak ada space yang terbuang. Taib. Sekarang kita intinya setelah kita mengetahui sifat-sifat lebah, kita ingin tahu sifat-sifat sudah tahu nih secara global. Nah, bagaimana kita meniru sifat-sifat lebah ini? Kita akan bahas setelah ini insyaallah taala. Baik. Sifat-sifat yang mungkin kita meniru lebah ya. Sifat-sifat lebah yang aplikasi sifat-sifat lebah dalam kehidupan kita ya. Gampangannya begitu ya. Mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya kita bicara tentang sifat pertama ya. Sifat nomor 1 tadi apa? Makan yang baik saja. Akala thayyiban. Makan yang baik saja. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan dalam beberapa aplikasi. Misalnya di antaranya kita tidak makan kecuali yang halal. Artinya kita berusaha tidak menginput kecuali yang baik. Tidak menginput kecuali yang baik-baik saja. Ini kita harusnya demikian berusaha. Ya. Maka kita tidak melihat kecuali yang baik. Berusaha tidak melihat kecuali yang baik. Tidak melihat kecuali yang baik. Jangan semua kita lihat. Ya. Tidak mendengar kecuali yang baik. Karena itulah lebah ya. Tidak memakan, ya, tidak berbicara, yang baik-baik aja, pokoknya tidak berbicara kecuali yang baik, ya, atau tidak memakan kecuali yang halal. Kenapa? Lebah itu dia milih-milih, kan bunga banyak di bagian bunga banyak, tapi dia pilih. Jadi seorang Muslim intinya harus selektif dengan inputnya, harus selektif. Jangan semua dikonsumsi. Jangan semua dikonsumsi. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita memilih-milih dalam apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maka akhirnya kita akan mendapatkan sifat yang kedua, yaitu tidak menghasilkan kecuali yang baik. Ini sifat lebah yang kedua. Kecuali yang baik. Tadi disebut lebah menghasilkan apa? Madu, royal jelly, propolis, bee pollen ya. Ini semua baik-baik, enggak ada yang tidak baik ya. Maka ketika kita selektif dalam input, maka outputnya juga akan baik. Maka output
juga akan baik. Benar, jangan menulis kecuali yang baik, jangan berbicara kecuali yang baik. Ya. Ya, jangan menulis kecuali yang baik. Semua yang kita lakukan adalah kebaikan. Karena kita apa namanya? Kita selektif dalam input, maka output juga insya Allah baik. Jangan komentar kecuali yang baik. Yang baik pula. Sampai di antara faedah yang berkaitan dengan selektif ini, tidak makan kecuali yang baik. Kita dihadapkan dalam kehidupan di mana di depan kita wawasan banyak. Kita berinteraksi dengan sesama muslim, berinteraksi dengan non-muslim. Kita berinteraksi dalam dunia maya, banyak hal yang bisa kita lihat, banyak tradisi, banyak kegiatan, banyak orang-orang melakukan banyak hal. Nah, kita harus selektif. Kita tidak semua yang kita lihat kita ikuti. Kita harus memilih mana yang cocok dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Mana yang memilah-milih kita karena akan berbicara tentang teknologi dengan kemajuan dan banyak kemajuan tersebut datang dari negeri-negeri non-muslim, negeri kafir, maka kita tidak semuanya kita ikuti ya. Ya kita ikuti yang cocok dengan akidah kita yang sejalan dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Itu yang kita pilih ya. Demikian juga banyak yang kita baca. Kita banyak baca ya. Dan di antara menakjubkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membaca buku-buku banyak. Buku-buku firqah-firqah beliau baca ya. Bahkan tapi subhanallah beliau bisa terkadang beliau mengambil faedah dari bantahan sebagian kelompok kepada kelompok yang lain. Misalnya ketika Ibnu Taimiyah membantah Mu'tazilah, beliau banyak menggunakan bantahan-bantahan dari ulama Asy'ariyah yang membantah Mu'tazilah. Beliau gunakan, tidak ada masalah. Ya, ini manfaat beliau ambil dan beliau bisa gunakan untuk membantah ya. Karena beliau jeli ketika dalam membaca, tidak semua maklumat bisa kemudian diterima karena harus diverifikasi dengan akidah salaf yang benar ya. Jadi maksud saya jangan seorang ikut-ikutan. Kalau orang bilang apa latah, orang ngomong ini ikut, ngomong gini ikut, ada istilah baru ikut, semuanya ikut. Orang muslim tidak demikian. Dia memilah-milih, selektif. Sebagai lebah. Kita sekarang hidup di zaman kalau kita enggak hati-hati kita melihat banyak hal. Kalau kita lihat sembarangan, lihat ini, lihat berita ini, lihat aurat wanita terbuka, lihat ini macam-macam kita lihat, terkadang kita hanya mengisi waktu, tapi itu semua akan berpengaruh pada hati kita. Karena saya sering sampaikan bahwasanya hati ini adalah hati ini adalah bejana. Sementara corong untuk menyampaikan bejana tersebut banyak. Apa yang kita lihat adalah corong untuk bejana kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, maka kita selektif. Umur kita tidak banyak. Selektif yang bagus-bagus sih kita dengar untuk menata hati kita. Nanti kalau kita asal baca, asal lihat, akhirnya hati kita tidak bisa tertata. Dan akhirnya output kita akhirnya jelek. Jadi maka jadilah seperti lebah ya, pilih yang baik-baik. Akhirnya orang mukmin jadilah orang yang baik ya. Jadilah dia orang yang baik sampai di dunia. Sebagaimana dalam hadis ketika seorang mukmin zara ada maridan, jika seorang mukmin menyungguh orang yang sakit, atau zara akhon lahu fillah, atau dia menyungguh saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nada munadin, maka ada malaikat yang menyeru berkata, tibta, engkau adalah orang yang baik. Lihat karena engkau di atas iman sehingga outputnya baik. Itu ada waktu untuk menyungguh orang sakit, ada waktu untuk menyungguh saudara sama iman karena Allah Subhanahu wa taala. Tibta wa taba mamsyak, engkau adalah orang yang baik dan baik pula perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau akan mendapatkan tempat tinggal di surga. Demikian juga ketika orang-orang beriman akan masuk surga, kata para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin ya. Demikian juga ketika mereka orang-orang beriman ketika mau dicabut nyawanya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang ketika malaikat mencabut nyawa mereka dengan baik. Ketika mereka masuk surga juga, tibtum fadkhuluha khalidin, para malaikat berkata, masuklah kalian baik, maka kalian masuk dalam surga, karena surga tidak boleh dimasuki kecuali orang yang baik. Dari sini ikhwan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, waktu kita terbatas, akal kita juga terbatas, umur kita sangat terbatas.
Maka kita harus selektif. Berteman selektif, bikin kegiatan selektif, ya. Jangan kegiatan semua kita ikuti. Grup-grup juga selektif. Teman apalagi la tusahib ila mu'minan, jangan berteman dengan orang yang beriman. Orang mukmin yang kau berteman dengan dia menambah imanmu. Yang kau berteman dengan dia kau merasa semakin dekat dengan Allah, itu teman. Kalau kau punya teman yang buat kau semakin jauh, tinggalkan dia. Jangan ragu-ragu untuk meninggalkan. Jangan ragu-ragu untuk meremove, delete. Kalau ada grup membuat engkau jauh dari Allah, maka jangan ragu-ragu untuk left. Kita harus selektif, ya. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Kita semakin tua, semakin menuju pada titik kematian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat semua apa yang kita semua mau nonton, semua dengar, semua berita kita mau dengar, semua perkara mau kita komentar, ya ini kita namanya tidak selektif dalam input. Akhirnya output kita ngaco nanti. Tidak seperti lebah yang memilah dan memilih. Ya. Baik, kemudian tadi yang kedua, kalau kita sudah ini maka output kita akan baik, tidak berkata-kata kecuali yang baik, tidak bersikap kecuali yang baik, kita murah senyum, husnuzon sama orang. Ini karena input kita baik. Kalau kita input kita buruk, kerjanya suudzon, merendahkan orang lain, ya karena masalah dalam hati kita. Yang ketiga, sifat lebah tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'at falam taksir walam tufsid. Kalau singgah di dahan, tidak mematahkan dan tidak merusak. Ini lihat bagaimana seorang beriman, ya, dalam menghadapi segala permasalahan dengan tenang. Ini pertama maksudnya apa? Seorang beriman dalam menghadapi permasalahan tidak merusak. Sebagaimana lebah-lebah dia ada tugas. Tugas dia adalah untuk mengambil sari atau intisari dari bunga, ya. Dan dia perlu hinggap di sebuah dahan. Namun dia tidak merusak dahan tersebut, dia tidak matahkan. Dia ambil di tengah, tugasnya selesai dia pergi. Seorang mukmin harusnya demikian juga. Kita dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada masalah. Pasti kita punya masalah. Masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman kerja, masalah dengan bos, masalah dengan banyak hal lah. Hadapi dengan tenang, berusaha tidak merusak. Kalau tidak cocok kita keluar tapi dengan cara yang baik, ya. Saya bilang kalau kita masuk dalam suatu komunitas ternyata tidak pas dengan apa yang kita cari, keluar cara baik-baik, tidak harus kita ribut. Keluar dengan cara yang baik, sopan santun keluar, nasihat dengan cara yang baik. Sehingga kita menghadapi permasalahan dengan semuanya enak sebagaimana lebah. Sebagaimana lebah. Jangan bikin susah orang, ya. Anak-anak kita nasihati dengan cara yang baik, ya. Duduk kita ajak bicara, ngobrol, perlu ketegasan tanpa harus mematahkan dia. Tanpa harus mematahkan dia. Suami pun demikian, istri pun demikian. Kita punya masalah sama istri, kita ingin selesaikan dengan cara yang baik, tanpa harus mematahkan hatinya. Tanpa harus misalnya menyakiti hati pasangan kita, ya. Kita bisa menghadapi permasalahan tanpa harus demikian. Jadi menghadapi permasalahan tanpa harus mematahkan, tanpa harus merusak. Makanya sebagian ulama yang mengatakan ini juga dalil bahwa seseorang tuh mudah, jangan mempersulit. Jangan persulit, ya. Kalau ada apa-apa ketemu dengan orang harus begini persulit. Kita gampangkan permasalahan, yang penting jalan, tidak harus mempersulit suatu kondisi, ya. Ada orang yang kalau misalnya dia mau bertamu, dia kayak mempersulit kamu. Nanti kalau saya ke sana kamu siapkan apa, ya. Terus gimana? Kita duduknya di mana? Apa makan? Oh, dia persulit, orang yang mengundang dia itu pada bingung, ya. Karena orang ini kalau datang waduh repot. Mengundang dia repot karena sulit, harus ada ini, harus ada orang. Itu sulit, ini orang mau diundang. Ajak makan aja sulit, ya. Jangan begitu. Seperti lebah, santai, tenang. Kemudian selesai. Ada orang yang alhamdulillah datang, kemudian ngobrol, lalu pergi, gampang, diundang gampang, tidak mempersulit permasalahan. Ya, tidak mempersulit permasalahan. Itulah perlu kecerdasan bagaimana lebah ketika menghadapi permasalahan dengan tenang, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus mematahkan, tanpa harus menyakiti, ya. Berusaha kita demikian sebagai seorang mukmin, ya. Karena saya bilang kita hidup ini tidak ada hidup tanpa permasalahan, pasti ada permasalahan dalam komunitas, dalam keluarga, kadang dengan kerabat kita. Bagaimana Anda menghadapi tanpa harus menyakiti? Hadapi dengan tenang.
Pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Kalau harus pergi maka left dengan cara yang baik, tidak harus bertengkar. Tidak harus bertengkar baru left. Ya. Tidak semua yang di dalam benak kita harus kita utarakan. Kita harus bisa menghadapi situasi dan kondisi. Tapi di antara sifat-sifat lebah, di antara sifat-sifat lebah tadi yang lain yang sudah kita sebutkan, ya. Kuat bekerja dengan serius, hewan suka bekerja sama, rela mati untuk ratu lebah, tidak menyerang kecuali diganggu, berbeda dengan tawon. Ini sifat-sifat lain yang mungkin harus kita perhatikan juga, ya. Seorang mukmin mudah untuk diajak kerjasama, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf, ya. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, ya. Seorang mukmin itu pandai untuk ya dekat sama orang, ya. Dia mudah bergaul, ya. Dan dia mudah untuk diajak bergaul. Tidak ada kebaikan bagi seorang mukmin yang kaku, ya, yang tidak bisa diajak bergaul dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Mukmin bukan demikian. Makanya kita disyariatkan adanya salat berjamaah, adanya salat Jumat, adanya Id, semuanya untuk kita interaksi. Ya, artinya seorang mukmin dia selektif, tapi dia mudah, orang yang mudah, tidak kaku, tidak tidak sulit, ya. Makanya kata Nabi SAW ketika menyebut tentang orang yang terbaik akhlaknya, kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu orang-orang yang bentangkan tangannya, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Artinya dimanapun dia berada, dia santai, tenang. Dan ini tidak mungkin muncul kecuali orang yang tawadhu. Karena kalau orang ada keangkuhan, dia sulit untuk bergaul dan sulit untuk diajak bergaul. Kenapa? Dia punya sikap merendahkan orang lain. Tidak level dengan saya, atau saya tidak pantas dengan dia, dan yang lainnya. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau dia punya sifat tawadhu, dia senang bersama dengan kaum mukminin yang lainnya. Kalau yang diperlukan untuk saling kerjasama, dia lakukan. Nah, jika mungkin. Kalau tidak mungkin kan dia tolak dengan cara yang halus. Lihat bagaimana lebah kerjasama dengan lebah-lebah yang lain, dan dia fokus dalam pekerjaannya. Tidak harus dia posisinya sebagai apa. Dia tidak harus jadi pengawal ratu, tidak harus. Dia mungkin lebah sebagai pekerja ini, lebah sebagai tugas ini. Dia kerjakan dengan baik. Ya, dia kerjakan dengan baik. Ya, maka seorang mukmin demikian, dia bekerja, yang penting mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus butuh pengakuan dari orang lain, tanpa harus kemudian diangkat-angkat, dinaikkan jabatannya. Sebagaimana lebah fokus dalam bekerja, ya. Yang lain tadi misalnya tekun dalam pekerjaan lebah, dia seharian penuh untuk membuat sarangnya, dia tekun, ya. Kemudian tadi rela mati untuk berkorban, ya. Seorang mukmin kalau memang waktunya dia harus berkorban, dia berkorban jiwa, raga dan hartanya untuk Islam. Kemudian di antara juga tidak menyerang kecuali diganggu. Seorang mukmin jangan mengganggu orang lain, ya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah di mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Berusaha tidak menyakiti orang lain, berusaha tidak menzalimi orang. Tapi kalau dia diganggu, dia bisa membalas. Tidak jadi masalah sebagaimana lebah, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perumpamaan mukmin seperti lebah. Tentunya masih ada perumpamaan-perumpamaan yang lain. Cuma kalau kita mau bahas kelihatannya terlalu panjang, maka mudah-mudahan kita sambung di kesempatan yang lain. Allah Ta'ala alam, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.